Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel HTC Fish. Di video kali ini kita akan membahas tentang pengemasan dan pengangkutan hasil panen ikan nila. Ikuti video sampai akhir agar mendapatkan manfaatnya. Selamat menyaksikan. Kegiatan lain dari pasca panen adalah mendistribusikan ikan-ikan yang telah dipanen. Pendistribusian ini ada dua macam, yaitu pengangkutan secara hidup sesuai permintaan konsumen atau dalam keadaan mati, tetapi kondisinya tetap segar. Pengangkutan ikan sebaiknya dilakukan pada suhu udara yang masih rendah. Waktu pengiriman yang dapat dipilih adalah pagi, sore, atau malam hari. Pengangkutan pada kondisi seperti ini akan mengurangi risiko yang diakibatkan oleh bertambahnya karbon dioksida, berkurangnya oksigen karena respirasi, dan adanya akumulasi bahan buangan. Akumulasi bahan buangan berasal dari sekresi atau kotoran yang dapat meningkatkan kandungan amonia dan senyawa metabolit lainnya. Air yang digunakan dalam pengangkutan sebaiknya berupa air jernih dengan kandungan oksigen terlarut yang tinggi dan bebas dari hama, penyakit, dan bahan beracun. Selama pengangkutan, obat-obatan dan antiseptik yang dapat digunakan antara lain garam kristal atau curah dengan dosis 1 gram per liter air, L-Bayu 2 mg per liter air, atau methylene blue dengan dosis 2 ppm. Untuk keperluan transportasi ikan hidup ada dua cara yang digunakan, yaitu cara terbuka dan tertutup. Penggunaan kedua cara tersebut tergantung pada jarak yang akan ditempuh dan lama perjalanan dengan melihat efisiensi pengangkutan tersebut. Selama pengangkutan, suhu air media dipertahankan rendah atau berkisar 21 sampai 25 derajat Celcius untuk mengurangi konsumsi oksigen. Bila itu diperlukan, es batu pada wadah plastik bisa ditambahkan, terutama pada pengangkutan jarak jauh melalui darat atau pesawat terbang. Sebaiknya hanya ikan yang sehat saja yang diangkut. Penanganan ikan saat panen. Penanganan ikan saat panen dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. A. Lakukan panen saat pagi hari, sore, atau malam hari setelah ikan dipuasakan sebelumnya. B. Sesuaikan jaring, lambit, atau sekup net yang digunakan saat panen dengan ukuran ikan. C. Lakukan penanganan dengan hati-hati. D. Gunakan oksigen murni atau aerasi jika diperlukan. 2. Penanganan ikan sebelum dan saat packing. Berikut hal-hal yang perlu dilakukan sebelum dan saat packing dilakukan. A. Lakukan pemberokan atau puasa sebelum ikan ditransportasikan untuk mengurangi keberadaan kandungan senyawa hasil metabolisme. Untuk perjalanan lebih dari 12 jam, sebaiknya pemberokan dilakukan lebih dari 24 jam. B. Lakukan sortasi atau grading dengan hati-hati, terutama terhadap ikan hasil polikultur. Pada pemanenan dari sistem polikultur, sebaiknya dilakukan sortasi berdasarkan spesies terlebih dahulu sebelum berdasarkan ukuran. C.
Jika ikan ditimbang sebelum dikirim atau dijual, sebaiknya dilakukan treatment dengan obat anti parasit, misalnya garam dengan dosis 1-3 gram per liter air. D. Lakukan packing dengan hati-hati. 3. Sistem transportasi. Secara umum, ada 2 sistem transportasi ikan, yaitu sistem transportasi tertutup dan sistem terbuka. Sistem transportasi tertutup umumnya dilakukan untuk telur, larva, dan benih ikan. Sementara untuk induk dan ikan konsumsi, sistem transportasinya biasanya menggunakan sistem terbuka. Untuk kepadatan packing terbuka maupun tertutup akan kami bahas di video tersendiri agar durasi tidak terlalu panjang. D. Pengontrolan selama pengangkutan. Pengontrolan selama pengangkutan perlu dilakukan. Hal itu bertujuan agar ikan tetap aman selama dalam perjalanan. Adapun hal-hal yang perlu dikontrol sebagai berikut. 1. Lakukan pengangkutan ikan pada pagi atau malam hari atau pada suhu dingin. Lakukan pengontrolan suhu air selama pengangkutan. 2. Modifikasi plastik atau wadah packing pada siang hari atau ketika suhu panas. 3. Lakukan pengontrolan kondisi ikan. 4. Lakukan pergantian oksigen dan pergantian sebagian air untuk keselamatan ikan. Demikianlah video tentang penanganan ikan nila pada saat panen dan pasca panen. Video terakhir ini adalah tentang pengemasan dan transportasi ikan. Terima kasih telah mengikuti video penanganan saat panen dan pasca panen ikan nila ini. Semoga sedikit informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Sampai jumpa di video pembahasan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.